Sejarah singkat Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Arifin MH, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri kelas 1A, telah mengajak kepada seluruh warga Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mewujudkan reformasi birokrasi di bidang hukum dan peradilan melalui program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pada tanggal 14 Maret 2019, pimpinan dan seluruh warga Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah menyatakan kebulatan tekad yang dibuktikan dengan penandatanganan fakta integritas untuk bertekad bersama-sama melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk mewujudkan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menjadi pengadilan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Dalam rangka upaya pembangunan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah dilaksanakan acara Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 dengan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, yaitu Bupati Kabupaten Kediri dari Kepolisian Resort Kediri, Komandan Kodim 0809 Kediri, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kediri dan pimpinan instansi atau lembaga terkait di Kabupaten Kediri. Kami seluruh aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dan apabila kami tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih.
Dalam melaksanakan pembangunan zona integritas, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menerapkan 5 langkah strategi. Pertama, penegasan komitmen pimpinan bersama jajaran di bawahnya untuk terlibat dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Kemudian strategi yang ketiga, yakni menjalankan program yang langsung menyentuh masyarakat seperti pemberian layanan bantuan hukum atau posbakum berupa informasi, konsultasi, dan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, ada layanan sidang di luar gedung pengadilan atau sidang keliling yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi, dan biaya, yang dilaksanakan di balai desa setempat, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan. Dan program yang ketiga adalah pemberian bantuan bebas biaya perkara atau PRODEO sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI dengan melampirkan beberapa strategi. Yang kedua, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah melakukan New Public Service dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan dalam menerima pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, sehingga terpenuhi standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban serta janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur, baik kemudahan pada prosedur pelayanan maupun dengan meningkatkan fasilitas sarana prasarana yang memadai sesuai standarisasi pelayanan publik seperti ruang tunggu yang presentatif, pelayanan terpadu satu pintu atau yang lebih dikenal PTSP, tempat layanan bantuan hukum atau posbakum, pendaftaran dan pembayaran biaya perkara secara online dengan aplikasi e-court, serta mesin antrian pelayanan sidang. Oleh karenanya, pemberian pelayanan publik oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Strategi yang kedua, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah melakukan New Public Service dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan dalam menerima pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga terpenuhi standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban serta janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan teratur, baik kemudahan pada prosedur pelayanan maupun dengan meningkatkan fasilitas sarana prasarana yang memadai sesuai standarisasi pelayanan publik seperti ruang tunggu yang presentatif, pelayanan terpadu satu pintu atau yang lebih dikenal PTSP, tempat layanan bantuan hukum atau pos bakum, pendaftaran dan pembayaran biaya perkara secara online dengan aplikasi e-court, serta mesin antrian pelayanan sidang. Oleh karenanya, pemberian pelayanan publik oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Jadi saya advokat Sampurna Dipoyono yang saya berada di Pengadilan Agama Kediri menilai bahwa selama ini saya mengajukan perkara yang mengatur masalah terkait dengan yang lain, ternyata pelayanannya tidak cukup baik. Satu, yang kedua, fasilitas yang diberikan oleh teman-teman kami maupun masyarakat juga cukup baik. Kemudian juga fasilitas lain seperti sistem kantor pos juga ya, dan yang terakhir adalah tempat beribadah semuanya gratis. Strategi yang keempat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas sebagai penguatan akuntabilitas kinerja, meliputi analisis dampak pembangunan zona integritas sebelumnya, melakukan evaluasi hasil kinerja SDM, supaya kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran, sehingga dapat dilakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan yang belum mencapai target yang ditentukan. Tindakan monitoring dapat dilakukan dengan menentukan tingkat kepatutan terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan, kemudian melakukan auditing untuk melihat sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran. Selanjutnya, melakukan eksplanasi untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan, diharapkan dapat menjadikan sumber daya manusia Pengadilan Agama Kabupaten Kediri lebih profesional dan berintegritas tinggi terhadap pelayanan. Kemudian strategi kelima, menginformasikan pembangunan zona integritas pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri di era milenial ini dilakukan melalui konten media online yang ada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti website, Facebook, Instagram, dan YouTube. Pengertian manajemen media online itu sendiri merupakan cara untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan media-media online agar secara efektif dapat digunakan untuk